Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Arendistia dan ada teman saya bernama Mas Nofta Victory yang akan membantu saya untuk mendiskusikan materi kita hari ini. Nah, sebelum menuju topik kita hari ini, ada sebuah kutipan dari Bapak Andrew yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi, beliau berkata, ada begitu banyak waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak saya ketahui sama sekali. Dan ketika saya mempelajarinya, mereka selalu menarik. Wah, jadi harapan kita pada hari ini, kita akan mempelajari hal baru dan semoga ini menarik dan bermanfaat bagi kita. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita tuh mempelajari sebuah golongan yang pro, yang membela banget sama salah satu sahabat bernama Sayyidina Ali. Tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya sahabat Sayyidina Ali ini juga punya haters loh. Nah, siapakah mereka? Dan apa sih yang membuat mereka ilfil atau nggak suka sama Sayyidina Ali ini? Atau ada yang kepo nih, kira-kira kelompok mereka ini masih ada nggak ya? Masih kita temui nggak ya pada saat ini? Daripada penasaran, mending kita lanjut pembahasannya ya. Next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik bernama Khawarij. Kita akan membahas definisi dan sejarahnya, juga prinsip ajaran golongan Khawarij, sekaligus perkembangan aliran Khawarij. Pada definisi dan sejarah timbulnya Khawarij, kita akan belajar nih secara etimologi. Khawarij ini tuh berasal dari bahasa Arab khoroja yang artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sedangkan pada istilah terminologi teologi, Khawarij ini sebagai suatu kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan khalifah yang menerima arbitrase dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang sang pemberontak dalam peristiwa Perang Siffin yang bertepatan pada tahun 648 Masehi. Nah, kelompok Khawarij ini kalau teman-teman kepo, sebenarnya kelompok ini memandang Ali dan pasukannya, maksud saya Sayyidina Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar. Jadi mereka ini sebenarnya awalnya adalah golongan dari Sayyidina Ali. Mereka menganggap Sayyidina Ali itu udah benar, seperti itu. Tapi di sisi lain mereka menganggap bahwa Muawiyah itu, golongan sahabat Muawiyah ini itu salah karena memberontak khalifah yang sah. Tapi karena keduanya Sayyidina Ali dan Muawiyah ini bersepakat dalam peristiwa Tahim, mereka nih jadi keluar. Maksudnya mereka ini kelompok Khawarij ya. Mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali dan menyalahkan semuanya. Baik Khalifah Ali maupun Khalifah Muawiyah ini disalahkan. Kelompok Khawarij ini menyalahkan Khalifah Ali karena beliau ini memilih berkompromi dengan pemberontak. Mestinya sesuai ketentuan syariah, menurut pendapat kelompok Khawarij ini, harusnya tuh nggak ada kompromi loh dengan pemberontak. Tapi kok kenapa ya Sayyidina Ali ini justru berkompromi? Nah, akhirnya yang membuat mereka ilfil sama Sayyidina Ali ini, ya ini gitu. Sebenarnya pada awalnya sahabat Ali ini tidak mau loh menerima tawaran damai dari Muawiyah, tetapi karena desakan para pengikutnya, akhirnya beliau mau mengadakan perundingan yang dalam catatan sejarah dikenal dengan istilah tahim atau arbitrasi, itu ya teman-teman. Nah, sahabat Ali ini mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As. Tapi tidak semua pendukung Ali setuju dengan tahim ini. Nah, akhirnya kelompok yang menentang ini memisahkan diri dari kelompok Sayyidina Ali. Nah, selanjutnya mereka ini dikenal dengan sebutan Khawarij dan mereka mendirikan sebuah komunitas di Haura atau suatu daerah di desa di Kufah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip ajaran Khawarij. Namun, nanti akan dijelaskan sama Mas Nofta. Terima kasih dari saya. Prinsip ajaran Khawarij. Aliran Khawarij memiliki 3 ajaran pokok yang terkenal, yaitu khilafah, dosa, dan iman.
Kelompok Khawarij beranggapan bahwa ajaran khilafah itu bersifat warasah atau warisan dari pendahulunya. Namun, pendirian kelompok Khawarij tentang khilafah ini sangat berbeda. Mereka menggunakan sistem demokrasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi khilafah. Yang mana, menurut Sunni, khilafah seharusnya seorang penguasa yang berwatak baik dan memiliki kapabilitas dalam mengatur dan mengurus negara serta memimpin umat. Khawarij juga terkenal dengan ajaran yang menyatakan bahwa setiap muslim yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat sampai matinya dianggap kafir dan akan kekal di dalam neraka. Kelompok Khawarij juga memperbolehkan rakyatnya untuk tidak mengikuti aturan kepala negara yang berkhianat dan zalim. Membahas dalam halaman, kelompok Khawarij berpendapat bahwa iman itu tidak sekedar membenarkan dalam hati dan ucapan lisan saja. Akan tetapi, amal ibadah pun merupakan bagian dari iman yang mana pada dasarnya barang siapa yang tidak mengamalkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka mereka menghukumi kafir. Dalam kelompok Khawarij terdapat beberapa sekte-sekte di dalamnya, yang mana terdapat perbedaan paham dalam ajaran pokok Khawarij dari setiap sekte berikut. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah yaitu sekte Khawarij yang dinilai sebagai golongan Khawarij asli, karena sekte ini berisi pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian membangkang. Nama tersebut berasal dari semboyan mereka yang terkenal, yaitu La hukma illa lillah, atau yang berarti tiada hukum kecuali hukum Allah, yang merujuk pada salah satu ayat pada Al-Quran. Bagi Al-Muhakkimah, barang siapa yang ingin menjadi khalifah tidak harus keturunan bangsa Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim memiliki hak untuk menjadi seorang khalifah. Dalam artian, apabila mereka sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan, siapapun memiliki peluang menjadi khalifah. Selanjutnya adalah Al-Azzariqah. Sikap ajaran pada subsekte Al-Azzariqah ini dinilai lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Namun, sekte Al-Azzariqah ini membuatnya menjadi musyrik. Lebih lanjut tentang keradikalan sekte Al-Azzariqah ini terlihat pada pendapat-pendapatnya, seperti diperbolehkan membunuh anak kecil yang tak salahnya dengan mereka, menghukumi anak-anak muslim dan orang tuanya kelak akan berada dalam neraka yang sama. Orang-orang yang melakukan dosa terus-menerus dianggap menjadi kafir, dan orang yang melakukan dosa besar disebut kafir millah, bukan lagi seorang muslim dan kekal dalam neraka. Yang selanjutnya adalah Al-Najat. Beberapa dari pendapat sekte Al-Najat adalah orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Adapun beberapa dari mereka berpendapat jika orang berbuat dosa besar akan mendapat siksa namun bukan dalam neraka, dan setelah siksanya selesai akan masuk surga. Mereka juga berpendapat bahwa setiap muslim wajib mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mempercayai apa yang diwahyukan Allah, dan mengetahui haram hukumnya membunuh sesama muslim. Al-Najat juga beranggapan jika muslim melakukan sesuatu yang haram tapi ia tidak mengetahui hukumnya maka akan dimaafkan. Yang selanjutnya adalah Al-Ajaridiyah. Sekte ini memiliki perbedaan ajaran dengan sekte Al-Azzariqah dan Al-Najat. Menurut Al-Ajaridiyah bukanlah merupakan kewajiban bagi muslimin untuk hijrah, namun hanya dianggap sebagai kebajikan, dan kaum ini tidak menghukumi kafir bagi kaumnya yang tinggal di luar daerah kekuasaannya. Hanya harta orang matilah yang boleh dijadikan harta rampasan perang. Yang kelima adalah Al-Sufriyah. Paham kelompok sekte ini dekat dengan golongan Al-Azzariqah. Seperti orang yang melakukan dosa besar dianggap musyrik, namun tak semua dari kelompok ini beranggapan demikian. Beberapa meyakini bahwa setiap orang yang melakukan dosa sudah disediakan hadnya, yaitu hukuman yang diancamkan kepada orang yang melakukan jarimah hudud dan tidak dianggap musyrik pelakunya namun dinamai sesuai dosa yang diperbuat. Yang selanjutnya adalah Al-Ibadiyah. Para pengikut Ibadiyah merupakan kelompok yang paling berbeda dari sekte-sekte Khawarij lainnya, yang cenderung ekstrim. Secara teologis, pengikut Ibadiyah sangat menjunjung tinggi ketauhidan yang berarti mengesahkan zat Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah, yang mana mereka beranggapan perbuatan manusia juga termasuk ciptaan Allah
yang berarti manusia memiliki kebebasan dalam berikhtiar. Ibadiah maknai iman sebagai pembenaran dalam hati serta diamalkan dengan perbuatan. Dalam hidup bersosial, pengikut Ibadiah dilarang memusuhi kaum muslimin yang tidak sealiran dengan mereka dan menghargai mereka dalam segi politiknya. Ibadiah menginginkan terbentuknya pemerintahan demi menegakkan keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lebih mengutamakan kualitas dari calon pemimpinnya dengan standar-standar yang mereka miliki daripada memperhatikan terah pemimpin tersebut. Ibadiah pun menolak anggapan bahwa seorang pemimpin akan secara otomatis dianggap suci dari dosa atau bisa disebut maksum. Selanjutnya adalah pembahasan tentang perkembangan aliran Khawarij. Khawarij merupakan aliran teologi pertama yang muncul dalam dunia Islam. Aliran ini mulai timbul pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sejak terjadinya arbitrase atau tahkim sebagai jalan menyelesaikan persengketaan, mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah menyeleweng dari ajaran Islam dan mereka memandang Ali sebagai kafir. Terhadap khalifah yang keempat, mereka menganggap bahwa khalifah Abu Bakar dan Umar seluruhnya dapat diterima karena telah diangkat dan tidak menyeleweng di ajaran Islam. Akan tetapi, pada masa Utsman, mereka beranggapan bahwa Utsman telah menyeleweng dari ajaran Islam. Sejak tahun ke-7 dari kekhalifahnya, dan Ali menyeleweng dari ajaran Islam sejak arbitrase itu sehingga mereka tidak dapat menerimanya dan mereka menganggap Utsman dan Ali menjadi kafir. Pada masa dinasti Umayyah, kaum Khawarij sering melakukan pemberontakan. Selanjutnya, golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal telah hilang dalam sejarah. Namun ajaran-ajaran ekstrim mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang, khususnya untuk golongan Al-Ibadiyah yang menganut paham moderat. Mereka mempunyai hubungan baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Oleh karena itu, golongan Al-Ibadiyah masih ada sampai sekarang, yaitu di daerah Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Pada perkembangannya, banyak kalangan memprediksi kaum Khawarij sudah tidak ada lagi. Namun, Khawarij meninggalkan prototipe yang menjadi cikal bakal munculnya gerakan ekstremis di dalam umat Islam. Prototipe ini juga menjadi basis dan pondasi dalam melancarkan doktrin radikal kepada umat Islam. Meskipun hanya mewarisi pemikiran radikal, namun dampaknya sangat berbahaya bagi umat Islam tentunya. Doktrin radikal ini secara perlahan memunculkan gerakan-gerakan ekstremis baru seperti Wahabi, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir, JI, dan ISIS. Seiring dengan perubahan zaman, pola pergerakan Khawarij juga berubah dan bergeser dari cara konvensional menuju cara yang lebih modern dan praktis. Cara yang lebih modern dan praktis ini dapat ditelusuri melalui penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook dengan melacak akun-akun ekstremis dan mengetikkan kata kunci yang erat kaitannya dengan radikalisme. Khawarij milenial memanfaatkan media sosial untuk menebar kebencian, memojokkan salah satu golongan yang berbeda haluan, bahkan menyerang dan memusuhinya, serta mentakfirkan orang lain yang tidak segolongan. Fakta di lapangan ditemukan bahwa masih banyak sekali kasus yang termasuk ke dalam ekspansi doktrin yang masif oleh kaum Khawarij milenial, khususnya terhadap penggunaan media sosial. Tidak berhenti di situ, dalam konteks kekinian, Khawarij milenial juga menyerang orang yang berbeda politik. Kaum Khawarij mulai berkembang dari masa ke masa. Pada abad ke-18, di semenanjung Arab muncul kelompok yang segaris dengan kaum Khawarij yang dijuluki dengan kelompok Wahabi. Wahabi adalah para pengikut gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam. Pendiri kelompok Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Al-Wahhab yang merupakan seorang ulama dari bangsa Arab. Muhammad bin Abdul Al-Wahhab berpikir bahwa Islam pada zaman itu harus dimurnikan dari ajaran-ajaran sesat, teori rumit, dan ritual keagamaan yang dianggap melenceng jauh dari sunnah Nabi. Maka banyak dilahirkan
makam sahabat Rasul dan mujahidin. Pergerakan Khawarij tampak besar yang salah satunya berupa tindakan mengacaukan sebuah negara atas nama agama. Pergerakan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya terorisme di tanah air. Kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir, dan Daulah Islamiyah adalah representasi doktrin dari prototipe Khawarij yang telah muncul sejak zaman dahulu. Pada abad ke-19, Ikhwanul Muslimin muncul di tanah Mesir sebagai kelompok yang memiliki paham mirip dengan Khawarij. Kelompok ini pada kenyataannya melahirkan aktivis pemikiran dan pergerakan yang menjadi penyebab utama terorisme, dan tokoh-tokohnya banyak menjadi pemimpin organisasi jihad lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.